Tuan, cerita pendek karya Rafika Putra dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aku Ivan, dan Coki adalah sahabatku yang sangat akrab. Kita berteman mulai dari SMA. Kita sekelas, dan sekarang ia menjadi teman kamar kos aku sekarang. Sejujurnya, Coki agak nyebelin sih. Ketika kita beli 2 potong ayam goreng, dia selalu nyomot kulit ayam punyaku. Tapi, itulah yang membuat kita kayak saudara. Dalam pertemanan, gak mungkin kita gak pernah cerita horor. Karena kehabisan topik obrolan dan Coki adalah seorang yang suka banget tantangan, ia mengajak aku untuk cerita pengalaman horor. Oke, gak seru kalau cuma cerita horor aja. Gimana kalau cerita yang paling serem tidur di kasur? Seru Coki. Kalau yang gak serem, tidur di lantai, cuma pakai bantal. Gimana? Jujur aja, tidur cuma pakai bantal adalah tidur paling menyebalkan menurutku. Karena bagiku guling adalah segalanya. Oke, deal. Meskipun aku agak terpaksa melakukannya, tapi aku yakin aku yang akan menang. Aku akan menyiksa Coki dan membuatnya iri betapa nikmatnya guling. Siapa dulu yang cerita? Tanya Coki. Cok, gak adil kalau gitu. Pasti kamu mau bagian akhir kan? Ya udah, kalau gitu kita sweet batu kertas gunting. Oke, siapa takut? Batu kertas gunting. Entah Tuhan berpihak padaku atau cuma beruntung aja. Tapi aku menang. Coki menggunakan batu sedangkan aku kertas. Cara ini memang klasik, tapi ini yang sering kita lakukan berdua jika mengalami kesusahan memilih sesuatu. Terlihat kekanak-kanakan tapi ampuh untuk kita berdua. Sialan, aku kalah, kata Coki sambil memasang muka masam. Ayo cerita, seruku dengan penuh semangat. Coki bercerita tentang ia adalah seorang jagoan pemberani. Ia ditantang oleh teman-temannya mengunjungi rumah sakit yang terbengkalai. Ya, ceritanya mirip-mirip cerita horor zaman sekarang lah. Yang ia melihat sekelebat bayangan putih melintas di belakangnya. Dan aku rasa itu cuma halusinasi saja. Nggak cukup dari sekelebat bayangan putih, ia juga mengatakan bahwa ia melihat sosok pocong yang talinya sudah mulai terlepas, dengan kain kafannya sudah tercampur dengan tanah, berdiri di pojok kamar mandi pria, dengan muka busuk dan dipenuhi oleh belatung yang sedang enak-enaknya makan malam. Halo, kataku sambil memalingkan muka. Coki langsung menatap mataku dengan tajam. Itu nyata, demi apapun. Aku adalah orang yang cukup logis, bukan seperti Coki yang hanya mengandalkan keberaniannya. Aku akan percaya cerita horor tersebut jika ada orang lain yang melihatnya. Yang lihat siapa aja? Tanyaku dengan penuh keyakinan. Waktu itu aku sendiri. Ya, yang lihat cuma aku doang. Itu cuma karangan kamu aja kan? Terserah kamu percaya atau tidak, tapi itu real benar apa adanya. Dan aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ya, terserah. Aku cuek. Sekarang kamu cerita. Aku gak yakin kamu benar-benar mau cerita ini atau tidak, tapi yang jelas, ini adalah rahasiaku. Aku memperingatkan Coki. Bertahun-tahun aku kenal kamu, baru tahu sekarang kalau kamu punya rahasia. Terserah kamu mau ngomong apa, tapi kalau kamu sudah dengar cerita ini, jangan pernah ceritain ke orang lain. Ya. Aku percaya dengan Coki, karena ia adalah laki-laki sejati. Meskipun ia agak nyebelin, tapi ia selalu memegang janjinya. Waktu itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Kami mencari rumah yang terbengkalai, yang sudah tidak dirawat bertahun-tahun untuk dijadikan tempat kumpul bareng. Aneh memang. Kami bertiga, aku, Rio, dan Tony. Kami menemukan sebuah rumah yang cukup besar. Kami baru saja masuk ke pintu gerbang, tapi hawa langsung berubah. Yang tadinya panas terik seketika menjadi dingin dan lembab.
Udara bercampur bau lumut yang masih basah karena waktu pagi sempat gerimis. Tidak cuma bau lumut, tapi juga ada beberapa bangkai tikus yang baunya langsung menusuk hidung kami, seolah mereka masuk tanpa mengucapkan salam. Rio adalah orang yang cukup penakut. Ia selalu bergantung kepada orang lain ketika ia merasa ketakutan. Jadi, dia menunggu di depan pagar rumah tersebut. Yang masuk hanya aku dan Tony. Pintu depan rumah tersebut terkunci. Kami berpencar untuk mencari jalan masuk. Van, sini. Tony berteriak memanggilku, seolah dia sedang melihat sesuatu. Ada apa? Lihat, pintu bawah tanah. Kekunci gak? Enggak. Entah kenapa aku memiliki firasat burung tentang pintu itu. Jadi, aku memutuskan untuk mencari jendela atau apapun selain pintu ruang bawah tanah tersebut. Dan sepertinya kami kurang beruntung, karena semua jendela yang ada di rumah tersebut dipasang besi di dalamnya, sehingga kami tidak bisa masuk. Kayaknya kita harus masuk lewat bawah tanah deh, ucapku dengan sedikit ragu. Yakin? Entah kamu itu dukun atau apa, tapi firasat kamu selalu benar loh, Van. Hampir kan? Kataku sambil menyangkal. Ya udah, ayo. Kami menuju pintu ruang bawah tanah. Kakiku seperti menolak untuk menuju ke sana. Terasa sangat berat untuk melangkah. Jika kalian pernah mandi di sungai dan melawan arus, seperti itulah rasanya. Bukan cuma berat. Tanganku mulai gemetar. Getarannya hebat, semakin hebat, dan semakin hebat. Yang ngebuka siapa? Tanya Tony. Kamu aja deh, kataku sambil ketakutan. Coba banget. Hus. Saat Tony membuka pintu tersebut, udara keluar dari ruangan tersebut. Udara yang keluar dari ruangan tersebut terasa aneh, seperti udara panas dan dingin bercampur menjadi satu, dan menjadi bau yang tidak sedap. Gila. Ini rumah udah beberapa tahun ditinggal sih. Bau banget, kata Tony. Kami masuk, menuruni anak tangga satu demi satu, yang terbuat dari semen yang sudah mulai menua dan rapuh. Kami tiba di dasar ruangan tersebut. Ada satu pintu yang terkunci dengan rapat, dan ada lagi anak tangga yang menuju ke ruangan atas, tapi itu terkunci. Pintu tersebut terbuat dari baja, jadi kami tidak bisa mendobraknya. Brak! Terdengar sesuatu yang begitu keras dilempar dalam ruangan tersebut. Hal ini membuat kami hampir terkena serangan jantung. Kami menghampiri ruangan tersebut. Tony mendobrak pintu tersebut karena secara bentuk badan dia yang lebih besar. Anjir, kataku. Aku mulai panik karena isi ruangan tersebut penuh dengan bekas darah. Baunya begitu busuk. Itu adalah bau busuk yang pernah aku cium sebelumnya. Terdengar seperti gesekan antara kulit dengan tembok yang menghasilkan bunyi gesekan yang cukup pelan. Kami berdua panik karena bunyi tersebut semakin dekat. Saat kami melangkah ke atas, itulah kejadian seumur hidupku yang gak akan pernah aku lupain. Kami melihat sesosok manusia, tapi bukan manusia. Kukunya begitu panjang, tajam, dan runcing, seolah digunakan untuk mencengkram sesuatu. Kulitnya begitu hitam. Bahkan waktu itu ia tampak samar-samar karena tempat itu agak gelap. Rambutnya menjuntai ke bawah, dan wajahnya, wajah itu. Aku selalu bermimpi tentang wajah itu. Matanya merah menyala dan tertuju pada kami. Dia memiliki hidung, tapi hidung itu seperti hidung manusia yang habis terkena kecelakaan dan mencium aspal hingga habis. Dan tersisa 2 lubang saja. Giginya tajam, tariknya begitu panjang.
Kami hendak lari, tapi tubuh kami terlalu kaku untuk melangkah. Jangankan melangkah, menggerakkan jari saja tidak bisa. Karena terlalu takut, Tony pingsan. Mati aku, pikirku. Aku sempat berpikir untuk lari meninggalkan Tony. Tapi apa dayalah aku jika nanti menatap muka Rio. Dia mendekat, semakin dekat. Begitu dekat hingga kami bertatapan langsung. Dia tersenyum padaku. Halo nak. Kamu siapa? Tanyaku. Coba tebak aku siapa? Hantu. Dia menggelengkan kepala dengan mata yang masih bersinar terang dan rambut begitu panjang menjuntai ke bawah. Dengan jarak sedekat itu, aku bisa melihat ia dengan jelas. Ia merangkak dengan menggunakan tangan dan kakinya. Kakinya begitu pendek tapi besar. Tangannya begitu panjang. Dia menjilat aku. Jilatannya terasa dingin dan lembab. Dan air liurnya yang masih menempel di pipiku berbau darah. Aku hanya bisa diam terpaku. Bahkan waktu itu aku berpikir mungkin kali ini aku akan mati. Kamu mau jadi tuanku? Tuan? Iya, aku hidup untuk melayani tuanku, nak. Aku diberi makan dengan manusia yang baru lahir. Darahnya begitu segar dan wangi. Sebagai balasannya, aku akan memberi hingga tuanku lupa apa artinya ingin. Semua akan aku kabulkan. Karena itulah aku dipelihara. Aku juga akan makan cinta yang ada di sekitar mereka. Makan dikit demi sedikit dan membuat mereka menderita perlahan-lahan. Penderitaan itu sangat nikmat, apalagi jika ditambah dengan kebencian. Manusia hidup dengan penuh kebencian, bukan? Kamu mau jadi tuanku yang baru? Aku yang jadi tuanmu. Terserah kamu. Kamu bisa temanmu yang mau mati ketakutan ini, atau bisa saja temanmu yang cengeng itu. Aku akan sangat berterima kasih jika kamu memberikan teman kamu yang cengeng itu kepadaku, karena ia haus dengan keinginan. Ding dong ding dong ding dong ding dong. HP ku berbunyi. Sofia pacarku menelepon. Dia meminta dibelikan martabak manis. Terus gimana kelanjutannya? Tanya Coki yang hampir marah. Entahlah. Misteri adalah elemen terpenting dalam cerita horor. Coba tebak siapa yang aku pilih. Pasti kamu sendiri kan? Jawab Coki. Kenapa aku? Tanyaku. Soalnya kamu itu serakah, Van. Tapi aku janji gak bakal cerita sama siapa-siapa. Iya, aku tahu. Kamu gak akan bisa cerita ke siapapun lagi.